Baik, kita lanjutkan perkuliahannya ya, teman-teman ya. Sekarang berarti kemarin terakhir adalah UTS ya, sehingga kita di hari ini pertemuan ke-9. Ini yang kelas B apa kelas A ya? Kelas IB, Ibu. Kelas B, 40 orang ya? Iya, betul, Ibu. Oh, belum pada join kali ya? Iya, Ibu. Sedang diberitahukan lagi, Ibu. Iya. Ini kan pekan daring ya, Mbak ya? Dinda ya? Iya, betul, Ibu. Kemarin terakhir apa? Segitiga istimewa ya? Iya, di kelompok satu, Ibu. Ya, sekarang kelompok 2 apa materinya ya? Saya buka dulu. Kelompok 2 bisektor tegak lurus, Bu. Bisa tuh tegak lurus ya. Nama-nama kelompoknya mungkin nanti saya dikirim ya, Dinda kayaknya belum dikirim ya ke saya ya. Waktu itu sudah saya kirim, Ibu. Eh, PDF, kalau nggak salah. Hmm, ya mungkin dikirim kembali Kirim ulang lagi ya, Bu ya. ya, di WA kok belum ada ya. Apa mungkin ya? Gimana ya? Oke, baik teman-teman semua, berarti kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Hari ini itu kelompok 2 yang akan mencoba menyampaikan hasil diskusinya ya. Itu adalah mengenai bisektor tegak lurus. Mm-mm. Bisektor tegak lurus itu nggak berapa ya? Ya mungkin langsung saja dua. Oke, Bu. Sebentar. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Euclid dan teman-teman mahasiswa kelas Geometri Euclid PM24D. Sini kami pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang di sektor tiga lurus. Di next lagi. Oke, di sini anggota kelompok 2 itu ada Haudia Syauki dengan NIM 130162401. Ada saya sendiri Kurnia Fazrel Farizi dengan NIM 130162408. Lalu ada Rumina Jaki dengan NIM 130162406. Ada Nabila Marcalinda dengan NIM 13016240050. Dan yang terakhir ada Nuria Fitri dengan NIM 13016240016. Oke, di yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang postulat 17 dan definisi 38. Postulat 17 itu berbunyi, jika dua bilangan sama, maka substitusi yang satu untuk yang lain diperkenankan. Misalkan apa ya, bilangannya itu A sama B. Maaf kalau misalnya jelek. A sama B itu ini sama angkanya atau bilangannya sama. Nah, berarti kita bisa mensubstitusi A-nya menjadi B ataupun sebaliknya B-nya menjadi A. Ini yang dimaksud di postulat 17. Untuk definisi 38 itu berbunyi sudut bersisian adalah dua sudut yang mempunyai titik sudut dan sisi bersekutu di antara dua sinar yang titik pokolnya bersekutu.
Maksudnya adalah di sini kan ada sudut PAQ sama sudut PAQ sama sudut QAR ya. Nah, ini terbentuk dari eh, sisi-sisi yang bersekutu, yaitu sisi AP sama sisi AK itu membentuk sudut PAQ, dan sinar yang dilalui itu sama-sama sinar dari titik pangkalnya A. Jadi sinar AP sama sinar Q. Terus juga kalau sudut QAR itu dibentuk sama sisi AQ sama sisi AR. Titik titik pangkal sinarnya juga sama, yaitu titik A. Jadi sisi sinar AQ sama sinar AR ini yang dimaksud dari definisi 38. Itu sudut bersisian adalah dua sudut yang mempunyai titik sudut dan sisi bersekutu di antara dua sinar yang titik pangkalnya bersekutu. Oke, di next. Oke, lalu di sini ada dalil 15. Dalil 15 bunyinya itu, jika dua garis berpotongan dan membentuk dua sudut bersisian yang kongruen, maka dua garis tersebut tegak lurus sesamanya. Di sini ada contoh ya, contoh dari dalil 15 ini atau pembuktian ini. Ini ada gambarnya dan diketahui itu garis AB dan garis CD itu saling berpotongan, terus sudut satu dan sudut dua itu kongruen sesuai dengan dalil 15 ini. Terus katanya kalau misalnya ada dua garis yang berpotongan dan membentuk dua sudut bersisian yang kongruen, itu dua garis tersebut tegak lurus. Jadi kita disuruh membuktikan AB itu tegak lurus CD. Oke, di sini untuk apa namanya pembuktiannya kita menggunakan pembuktian dua kolom. Jadi pernyataan satu itu garis CD adalah garis sudut CBD. Jadi balik lagi coba. Jadi kan garis CD itu sudut CB melewati sudut CBD. Sudut CBD itu kan sudut lurus ya. Jadi di yang tadi pembuktian yang tadi itu diketahui kalau sudut CBD itu juga merupakan sudut lurus. Jadi itu alasannya itu diketahui dari soalnya, diketahui. Terus sudut satu dan sudut dua saling bersuplemen karena tadi sudut CBD itu kan sudut lurus ya. Jadi kalau dua sudut ditambahin itu kalau membentuk sudut lurus ini, jadi bersuplemen. Jadi alasannya itu lawan definisi. Tadi dua sudut yang bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah jumlah ukuran sudut lurus. Terus yang ketiga, besar sudut satu ditambah besar sudut dua itu 180 derajat. Itu alasannya definisi. Tadi karena kita udah diketahui kalau sudut satu dan semen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya itu 180, makanya alasannya definisi. Lalu yang keempat itu sudut satu kongruen dengan sudut dua, itu alasannya diketahui dari soal. Yang kelima, besar sudut dua sama dengan besar sudut satu, alasannya definisi. Sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Nah, di sini nomor 6 besar sudut satu ditambah besar sudut satu sama dengan 180. Alasannya postulat substitusi. Karena kenapa? Tadi kan di postulat 17 ya. Postulat 17 itu kan kita bisa apa mensubstitusi kalau misalnya mereka tuh sama bilangannya. Jadi karena di sini besar sudut dua itu sama dengan besar sudut satu, dan di nomor tiga ini besar sudut satu ditambah besar sudut dua itu 180, berarti besar sudut duanya bisa kita substitusi ke menjadi besar sudut satu ataupun sebaliknya. Tapi di sini saya mensubstitusi besar sudut duanya menjadi besar sudut satu. Oleh karena itu nomor 6 ini besar sudut satu ditambah besar sudut satu itu hasilnya 180 derajat, atau karena ini ada dua, berarti dua dikali besar sudut satu itu hasilnya 180 derajat. Itu alasannya yang tadi postulat 17. Lalu yang nomor 7 besar sudut satu 90, alasannya postulat pembagian dari yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu kan dua dikali besar sudut satu itu 180. Berarti besar sudut satu adalah 180 dibagi 2 atau 90. Terus nomor 8 sudut satu adalah sudut siku-siku. Alasannya lawan definisi, yaitu sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90. Dan terbukti kalau misalnya garis AB tegak lurus garis CD. Alasannya adalah lawan definisi, yaitu dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Eh, untuk sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya itu Nabila Marcelida. Kepada Nabila dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator Aji. Selanjutnya saya izin untuk menjelaskan bukti dari dalil 15 ini. Jadi di sini ada soal bangun segitiga terbalik dengan titik sudut A, B, C, D, dan E dengan garis BE dan sudut ADC membagi segitiga tersebut. Selanjutnya diketahui dalam soal bahwa garis masih sebelumnya Shoki. Oke. Selanjutnya kita ketahui dalam soal ini bahwa garis EB adalah bisektor dari sudut AEC dan garis EDB adalah bisektor dari sudut ADC. Nah, lalu mari kita buktikan bahwa garis BE ini tegak lurus dengan garis AC. Oke, next. Oke, selanjutnya kita menggunakan bukti dua kolom untuk pernyataan satu. Di sini garis BE adalah garis BE diketahui itu adalah garis lurus, sehingga sudut BDE adalah sudut lurus. Nah, ini sudah diketahui dalam soal. Selanjutnya untuk pernyataan kedua, sudah diketahui dalam soal pula bahwa garis DB adalah bisektor dari sudut ADC. Selanjutnya untuk pernyataan ketiga, karena garis DB membagi sudut ADC menjadi dua bagian yang sama, maka terbentuklah dua sudut yang kongruen, yaitu sudut ADB kongruen dengan sudut CDB. Alasannya karena definisi di mana bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut, dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Oke, selanjutnya untuk pernyataan keempat, nah kita juga tahu bahwa sudut ADB dan sudut ADE itu bersuplemen karena keduanya membentuk sudut lurus di titik D. Begitu juga dengan sudut CDB dan sudut CDE bersuplemen karena keduanya membentuk sudut lurus di titik D. Alasannya karena lawan definisi, di mana dua sudut yang bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut lurus. Oke, selanjutnya untuk pernyataan kelima, di sini menurut dalil tentang sudut yang bersuplemen, yaitu jika dua sudut bersuplemen dengan dua sudut yang kongruen, maka dua sudut tersebut kongruen. Nah, jadi kita dapatkan sudut ADE ini kongruen dengan sudut CDE. Selanjutnya untuk pernyataan keenam, diketahui juga dari soal bahwa garis EB merupakan bisektor dari sudut AEC. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ketujuh, karena BE membagi sudut AEC menjadi dua sudut yang sama besar, maka kita dapatkan juga bahwa sudut AEB ini kongruen dengan sudut CEB. Alasannya adalah sesuai dengan definisi bisektor sudut pada pernyataan ketiga tadi, yaitu bisektor sudut adalah sinar titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut, dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ke-8, di sini garis DE ini kongruen dengan garis DE karena garis DE merupakan garis yang sama yang digunakan pada dua segitiga, yaitu segitiga ADE dan segitiga CDE, sehingga kita dapatkan garis DE ini kongruen dengan garis DE sendiri. Alasannya karena postulat refleksi untuk ruas garis yang dimana setiap ruas garis selalu kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ke-9, dengan data sebelumnya didapatkan bahwa segitiga ADE ini kongruen dengan segitiga CDE. Alasannya karena postulat DSD atau sudut sisi sudut. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ke-10, dari kongruensi dua segitiga tadi didapatkan bahwa garis AD itu kongruen dengan garis DC. Alasannya karena definisi poligon yang kongruen, yang dimana sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga kongruen pasti sama panjang. Nah, selanjutnya pernyataan ke-11 didapatkan bahwa garis DB ini kongruen dengan garis DB itu sendiri. Nah, alasannya seperti pernyataan ke-8, yaitu postulat refleksi ruas garis, yang dimana setiap ruas garis selalu kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat ada dua segitiga, yaitu dalam gambar tadi ada dua segitiga, yaitu segitiga ADB dan segitiga CDB. Segitiga-segitiga ini tuh memiliki dua sisi dan satu sudut yang diantara sisi-sisi tersebut itu sama besar. Maka
Berdasarkan postulat SDS atau postulat sisi sudut sisi, didapatkan bahwa segitiga ADB itu kongruen dengan segitiga CDB. Selanjutnya, untuk pernyataan ke-13, dari kongruensi kedua segitiga tersebut, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Sehingga diperoleh itu sudut ABD itu kongruen dengan sudut CBD. Alasannya adalah definisi poligon yang kongruen. Nah, selanjutnya untuk langkah keempat, pernyataan ke-14 didapatkan bahwa sudut ABD dan sudut CBD ini merupakan sudut yang bersisian. Karena keduanya memiliki titik sudut yang sama, yaitu di titik B, dan sisi pangkal yang sama, yaitu garis BE. Alasannya karena lawan definisi yang dimana sudut bersisian adalah dua sudut yang mempunyai titik sudut dan sisi bersekutu di antara dua sinar yang titik pangkalnya bersekutu. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang terakhir atau pernyataan ke-15, karena dua sudut bersisian tersebut kongruen, maka menurut dalil 15, jika dua garis berpotongan dan membentuk dua sudut bersisian yang kongruen, maka kedua garis tersebut tegak lurus. Jadi, kita dapatkan atau bisa kita simpulkan bahwa garis BE ini tegak lurus dengan garis AC. Jadi terbukti. Oke, next. Oke, selanjutnya ada definisi 39, postulat 18, dan dalil 16. Oke. Pertama, ada definisi 39. Definisi 39 ini kan menyatakan bahwa jarak dua bangun geometri adalah ukuran lintasan terpendek antara dua bangun tersebut. Artinya di sini kalau kita punya dua bangun nih misalnya di sini ada segitiga dan lingkaran seperti yang di PPT ini, maka jarak antara keduanya itu diukur dari titik terdekat di segitiga ke titik terdekat di lingkaran. Jadi lingkaran terpendek yang menghubungkan kedua titik itu disebut jarak antara dua bangun atau di sini aku lambangin dengan D. Oke, jadi si D ini adalah lintasan terdekat atau lintasan terpendek dari kedua bangun tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya adalah postulat 18. Postulat 18 ini berbunyi, lintasan terpendek antara dua buah titik adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi, semisal kita punya dua titik, ini di sini di PPT ini ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Maka garis terpendek atau cara tercepat untuk menghubungkannya adalah menarik garis lurus dari A ke B. Atau di sini aku lambangin dengan garis D. Ini garis D ini adalah lintasan paling pendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kedua titik ini. Jadi kedua titik A dan titik B. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk dalil 16. Dalil ini menyatakan jika dua buah titik masing-masing berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, maka garis yang menghubungkan dua titik tersebut adalah bisektor tegak lurus dari ruas garis tersebut. Nah, di sini semisal aku punya ruas garis A dan punya ruas garis AB, lalu di sini juga aku punya dua titik, yaitu titik P dan titik Q atau ruas garis PQ. Nah, ini kan jika dua buah titik masing-masing berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, jadi si dua buah titik ini kan titik P dan titik Q, ini itu berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, yaitu ujung-ujung sebuah ruas garis yaitu titik A dan titik B. Maka garis yang menghubungkan dua titik tersebut, maka garis PQ ini adalah bisektor tegak lurus dari ruas garis tersebut. Maksudnya garis PQ ini jadinya bisektor uh, dari ruas garis AB seperti itu. Oke, next. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nabila atas penjelasannya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Nuri. Kepada Nuri di Persalines.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjelaskan yang pertama itu ada dalil 17. Dalil 17 itu bunyinya, jika sebuah titik terletak pada bisektor tegak lurus sebuah ruas garis, maka titik-titik tersebut berjarak sama terhadap titik-titik ujung ruas garis tersebut. Nah, bisa kita lihat seperti gambar yang di samping ada ruas garis AB dan garis tegak lurus yang memotong di tengah. Nah, titik di garis itu jaraknya sama ke titik A dan titik B. Selanjutnya itu ada postulat 19. Postulat 19 itu bunyinya setiap ruas garis memiliki titik tengah. Jadi seperti yang digambar ini, titik M ada di tengah ruas garis AB yang bisa dibagi menjadi ruas garis yang sama panjangnya. Selanjutnya itu ada dalil 18. Dalil 18 itu bunyinya, jika sebuah titik berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, maka titik tersebut terletak pada bisektor tegak lurus ruas garis tersebut. Seperti gambar di samping, titik P memiliki jarak yang sama memiliki jarak yang sama ke titik A dan titik B. Jadi titik P ini ada di garis tegak lurus AB. Next. Selanjutnya di sini ada contoh perbedaan dari dalil 16, 17, dan 18 berdasarkan terjadinya. Di sini ada gambar bisektor tegak lurus terhadap ruas garis. Di sini ada garis AB, ruas garis AB adalah garis yang tegak di tengah, sedangkan garis PQ adalah garis yang mendatar dan memotong AB di titik R. Di sini yang pertama ada contoh terhadap dalil 16. Jika ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PB dan ruas garis QA kongruen dengan ruas garis QB, maka garis PQ merupakan bisektor tegak lurus terhadap ruas garis AB. Jadi di sini bisa dibilang itu garis PQ ini membagi ruas garis AB menjadi dua bagian yang sama besarnya. Yang kedua itu ada contoh dari dalil 17, yaitu jika garis PQ merupakan bisektor tegak lurus terhadap ruas garis AB dan titik R terletak pada garis PQ, maka ruas garis AB kongruen dengan ruas garis RB. Jadi artinya itu titik R memiliki jarak yang sama terhadap titik A dan titik B. Selanjutnya itu ada contoh terhadap dalil 18, yaitu jika garis PQ merupakan bisektor tegak lurus terhadap ruas garis AB dan ruas garis RA kongruen dengan ruas garis RB, maka eh, titik R terletak pada garis PQ. Jadi itu titik yang jadi itu titik yang berjarak sama dari ujung ruas garis akan berada tepat di garis tegak lurus itu, yaitu di titik R. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nuri atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syauki. Dari Syauki dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini ada contoh soal pertama. Jadi di sini ada gambar segitiga sama kaki terbalik dengan sudutnya itu adalah ABCDE. Nah, diketahui segitiga EAC sama kaki dengan alasnya itu ruas garis AC dan B adalah titik tengah dari ruas garis AC. Kemudian sudut DAC itu kongruen dengan sudut DCA. Jadi kita disuruh buktikan kalau D pada garis BE. Nah, di sini untuk pernyataan pertama dibuat garis BE. Jadi di sini kita buat garis dari titik B ke titik E seperti ini. Kemudian
Kemudian di sini pernyataan kedua, segitiga EAC itu sama kaki dengan alas ruas garis AC, dan B adalah titik tengah ruas garis AC. Nah, alasannya itu udah diketahui di soal. Kemudian pernyataan ketiga, ruas garis EA itu kongruen dengan ruas garis EC. Nah, di sini ruas garis EA kongruen dengan ruas garis EC karena ini adalah segitiga sama kaki. Nah, alasannya itu adalah definisi. Jadi, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang kongruen. Kemudian pernyataan yang keempat, ruas garis BA itu kongruen dengan ruas garis BC. Di sini ruas garis BA kongruen dengan ruas garis BC. Nah, alasannya itu adalah definisi. Jadi, titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Kemudian, pernyataan yang kelima, garis BE bisektor tegak lurus ruas garis AC. Nah, ini menggunakan dalil 16 yang tadi dijelaskan sama Nabila. Jadi, jika dua buah titik masing-masing berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, maka garis yang menghubungkan dua titik tersebut adalah bisektor tegak lurus ruas garis tersebut. Kemudian, pernyataan yang keenam, sudut DAC itu kongruen dengan sudut DCA. Ini sudah diberikan atau sudah diketahui di soal. Kemudian, pernyataan yang ketujuh, eh, ruas garis DA kongruen dengan ruas garis DC. Nah, ini menggunakan dalil 10 yang ada di segitiga istimewa. Jadi, jika dua sudut sebuah segitiga kongruen, maka sisi-sisi di depan sudut tersebut kongruen. Nah, jadi di sini eh, jadi kan diketahui di soal itu segi sudut DAC ini kongruen dengan sudut DCA. Nah, jadi ini. Nah, kemudian sisi yang ada di sudut tersebut, sisi depan yang ada di sudut tersebut itu kongruen. Jadi di sini sudut DAC sisi depannya adalah ruas garis DC, kemudian sudut DCA itu sisi depannya adalah ruas garis DA. Nah, jadi DA sama DC ini kongruen. Oke, kemudian pernyataan yang terakhir, ke-8, D pada garis BE. Ini menggunakan dalil 18 yang tadi dijelaskan sama Nuri. Jadi jika sebuah titik berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, maka titik tersebut terletak pada bisektor tegak lurus ruas garis tersebut. Jadi ini terbukti kalau D pada garis BE. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Shoki. Nah, atas penjelasannya. Selanjutnya terakhir akan disampaikan oleh Najla. Dan Najla di Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu definisi 40. Bidang adalah sebuah permukaan. Jika terdapat garis yang dibentuk oleh dua buah titik, maka semua titik pada garis tersebut juga berada pada permukaan tersebut. Nah, maksudnya apa? Seperti gambar yang di sampingnya itu terdapat bidang ABCD. Nah, di dalam bidang ABCD tersebut terdapat sebuah ruas garis. Sebuah ruas garis yang dibentuk oleh dua buah titik di ujungnya, yaitu titik E dan juga titik F. Nah, karena garis EF ini berada di satu bidang ABCD, maka bisa kita katakan semua titik-titik yang berada di garis EF ini disebut juga sebagai titik-titik yang berada di bidang ABCD. Nah, selanjutnya definisi 41. Titik koplanar adalah titik-titik yang berada pada satu bidang. Seperti gambar yang di sampingnya terdapat bidang ABCD dan di dalamnya itu terdapat tiga buah titik, yaitu titik E, titik F, dan juga titik G. Nah, karena ketiga buah titik ini berada di satu bidang yang sama, yaitu di bidang ABCD, maka bisa kita katakan ketiga titik ini merupakan titik-titik koplanar. Nah, selanjutnya definisi 42, karena tadi ada yang namanya titik koplanar, sekarang ada yang namanya titik kolinear. Jadi titik kolinear itu adalah titik-titik yang berada pada satu garis. Di gambar yang di sampingnya itu terdapat satu buah ruas garis, di mana di dalam satu garis tersebut terdapat 4 buah titik, yaitu ada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, karena keempat buah titik ini berada di satu ruas garis yang sama, maka bisa kita katakan keempat buah titik ini merupakan titik-titik kolinear. Jadi kalau ada titik-titik yang berada di satu bidang yang sama, disebutnya sebagai
titik-titik koplanar, sedangkan kalau ada titik-titik yang berada di satu ruas garis yang sama disebutnya sebagai titik kolinear. Boleh di next. Nah, selanjutnya dalil 19. Sebuah garis dan sebuah titik tidak pada garis tersebut dapat membentuk sebuah bidang. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat gambar di bawahnya itu, kita punya garis AB dan juga satu buah titik tunggal di luar ruas garis AB, yaitu titik C. Nah, garis AB dan titik C ini bisa kita bentuk menjadi sebuah bidang. Karena sesuai dari makna bidang, bidang itu bisa kita bentuk seminimalnya itu adalah dari 3 buah titik. Nah, kalau kita lihat garis AB itu pasti dibentuk oleh 2 buah titik di ujungnya. Itu ada titik A dan juga titik B. Artinya kita sudah punya 3 buah titik. Nah, 3 buah titik ini bisa kita bentuk menjadi sebuah bidang. Selanjutnya dalil 20. Dua garis yang berpotongan dapat membentuk sebuah bidang. Di gambar di bawahnya itu terdapat 2 buah ruas garis, yaitu ada garis AC dan juga garis BD. Nah, garis AC dan garis BD ini berpotongan di satu titik, yaitu di titik O. Garis AC dan garis BD ini bisa kita bentuk menjadi sebuah bidang. Karena seperti tadi, sesuai makna dari bidang, bidang itu bisa kita bentuk seminimal itu dari 3 buah titik. Nah, garis AC dan garis BD ini pasti mempunyai 2 buah titik di ujungnya, di mana garis AC itu titik ujungnya ada titik A dan juga titik C. Sedangkan garis BD itu titik ujungnya ada titik B dan juga titik D. Artinya kita punya 4 buah titik, dan keempat buah titik ini bisa kita bentuk menjadi sebuah bidang. Oke, boleh di next. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Naja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman ataupun Bu Dwi? Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 ya. Sudah bagus presentasinya dan sudah bisa dimengerti untuk supaya lebih ini lagi mungkin ada beberapa simbol-simbol yang mungkin belum pas ya. Mungkin bisa ditunjukkan tadi slide-nya mungkin sudut ya. Siapa tadi ya yang ya mungkin sebelumnya. Nah, ini tadi. Nah, Nah, ini kan sudut DAC kongruen dengan sudut DCA, mungkin simbolnya ya, apa namanya, mungkin nanti diperbaiki ya, direvisi, apa namanya, terkait dengan simbol. Terus sebelumnya juga, apa namanya, yang tadi, slide sebelumnya. Nah, mungkin ini kongruen juga tandanya yang 11 itu kan agak ini, nah, mungkin nanti di apa namanya direvisi ya, maksudnya sesuai dengan yang tulisan yang lainnya supaya lebih tepat lagi ya. Dan kemudian nanti kalau ada beberapa yang lain juga silahkan diperbaiki. Jadi nanti ada revisi PPT-nya ya supaya apa namanya lebih bagus dan sempurna lagi. Kemudian nanti cara membacanya mungkin ya secara umum secara garis besar sih sudah bagus ya. Maksudnya untuk ini lagi jadi mungkin garis ruas garis. Nah, itu mungkin harus mulai disiplin ya apa namanya di dalam membacanya. Kemudian setelah bukti 2 kolom itu di bawahnya harus dan wajib ya ditulis bahwa terbukti ya. Jangan sampai nggak ada tulisan. Mungkin di awal-awal tadi ada yang belum belum ada tulisannya. Nah, nanti apa namanya apa di di apa namanya dilengkapi kalau misalnya ada yang belum ada tulisannya. Tapi secara umum sudah bagus ya, di mana bisa mengilustrasikan ya masing-masing dari definisi gitu ya, kemudian dalil yang itu hanya semacam perkataan atau mungkin dikatakan atau definisi seperti apa. Nah, kalian sudah bisa mengilustrasikan itu. Ya, mungkin saya rasa
sudah jelas sih dan cukup jelas ya. Kemudian apakah ada soal untuk kelompok lain atau untuk teman-temannya dari kelompok 2? Mohon maaf tidak ada Ibu. Dikarenakan untuk presentasi minggu lalu, Bu Desi sepertinya tidak menyarankan untuk maksudnya kayak nggak bilang kalau harus ada soal, jadi kita tidak membuat. Menyiapkan, oke. Nanti untuk kelompok nextnya ya, maksudnya kelompok 3 dan seterusnya, nanti coba dibuat atau membuat soal ya yang didiskusikan dengan apa teman-temannya, mungkin sekitar 3 soal mungkin ya untuk mendiskusikannya. Oke, baik. Jadi untuk materi hari ini adalah mengenai sektor tegak lurus ya. Apa namanya seperti apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Oke, mungkin nanti saya kasih dari saya. Terima kasih. Slide-nya mungkin nanti dibagi ya, dibagi ke kelompok lain setelah direvisi, dikumpulkan di folder di kelasnya. Saya pasti pasti udah punya ya. Nah, itu di-upload di situ supaya teman-temannya juga ikut mempelajarinya. Oke, stop share dulu dari kelompok 2. Mungkin saya akan share screen untuk latihan soalnya. Oke, latihan soal yang pertama. Jadi silakan untuk dikerjakan. Ya, di sini diketahui lingkaran dengan pusat O dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC, maka buktikan bahwa eh, garis AD itu tegak lurus dengan garis BC. Ya, mungkin dikasih waktu eh, berapa 5 menit kali ya. Silahkan ditulis ini nanti siapa yang bisa menyampaikan.
Dan kemudian soal yang kedua ini ya, mungkin mohon nanti ditulis ya, apa namanya, di screenshot juga boleh. Jadi nanti masing-masing mengerjakan dua soal ini ya, teman-teman. Sudah di screenshot atau ditulis ya, sebagai nilai kuisnya ya untuk hari ini ya. Ini saya mau ada rapat ya, barusan ada WA, jadi saya ada mau rapat. Jadi untuk perkuliahan hari ini mungkin sampai di sini Zoom-nya, nanti dilanjutkan dengan dua soal tadi ya, dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa ya. Nanti dikumpulkan di link drive ya, drive-nya yang ada di PC ya, Mbak ya. Iya, Ibu, baik, Ibu. Ya, di link drive-nya ya, karena waktunya masih ada ya. Masih ada berapa Mbak PC waktunya? 40 40 menit ya. Nah, tadi kita mulai setengah tiga kan? Setengah dua ya. Iya, Nah, Ibu, setengah dua. masih 40 menit lagi ya. Jadi nanti minta tolong untuk di apa namanya, dikumpulkan di link drive ya, PC ya. Ini yang nggak masuk siapa Mbak? Ada beberapa yang kendala jaringan, Ibu. Hmm, Dan ada siapa saja? beberapa, sebentar, Ibu. Saya tadi belum lihat lagi. Mungkin ini aja saya absen dulu ya. Dinda Indraswari ada? Hadir? Muhammad Nur Hidayat? Fadia Khairunisa? Hadir Ibu. Siva Kalista? Hadir Ibu. Esa Tabita? Asiatun? Agnia? Nuria? Hadir Ibu. Hadir, Ibu. Siapa tadi? Amelia? Hadir, Ibu. Yusi? Hadir, Ibu. Amanda Auliani? Hadir Bu. Yusi, Amanda, Yohana? Ramsi? Vincensus? Ramsi Hadir ada Ibu, Ramsi? hadir. Itu Ramzi lagi jalan Bu kayak. Nggak ada suaranya soalnya. Vincensus ada ya. Rifda? Hadir, Ibu. Kaila? Hadir, Bu. Muhiban? Maaf Jalan. Bu, saya hadir Bu Ramzi Bu. Rumi Najaki hadir. Chelsea? Hadir Ibu. Kurnia Fajri tadi ya yang presentasi ya. Rahmat Yoga? Hadir Ibu. Bunga Damairia? Hadir, Ibu. Baraka? Hadir Ibu. Oke. Basanil? Hadir Ibu. Hadir. Natswa? Hadir Ibu. Nabila? Hadir, Ibu. Kansa? Hadir, Ibu. Muhammad Naufal? Aulia? Hadir Ibu. Rahma? Haudi? Sauki tadi ya. Hadir Ibu. Iya. Cindy Aulia? Hadir Ibu. Putri Halwa? Bener ya?
Delia Nur Azizah, Hadir Ibu. Putri Halwa Sahira, Putri Kurniasari, Hadir Ibu. Saskia Salfa, Hadir Ibu. Zainatunisa, Yolanda, Hadir Ibu. Aishi Salma, Hadir Ibu. Felicia, Vinka, Hadir Bu. Zainatunisa Asarifi, Hadir Ibu. Putri Halwa, Ibu maaf, Putri Hawa sepertinya sedang dispen karena ada acara Dekan Cup. Muhammad Naufal tadi nggak ada ya? Muhammad Ibu Naufal, maaf, Asyatun hadir. Yohana, Hadir Ibu. Agnia, Hadir Ibu. Esa Tabita, kemudian Muhammad Nur Hidayat, Hadir, Bu. Dinda Indraswari. Nggak ada ya. Oke, baik. Sudah. Ibu maaf, tadi Kak Dinda hadir tapi katanya nggak bisa ini dulu Bu di kolom chat Bu. Katanya maaf jika suaranya tidak terdengar. Ya, baik. Berarti sudah ya. Berarti sudah semua di absen ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin apa namanya keluar Zoom dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh.